Pagi, Bu. Pagi, sayang. Gimana? Transaksi kemarin sudah selesai? Insya Allah hari ini akan diselesain, Bu. Jangan pernah lupa loh, sayang. Airnya silakan minum, Den. Kasih, Uni. Bu! Bu! Ya, ya. Maafin ya, Ibu ya. Ibu cuma mau ambil minum. Ibu kalau cuma ambil minum kan bilang sama Andika. Ibu kan nggak mau repotin kamu, sayang. Aduh, Ibu. Bi! Bi! Andika tuh sayang sama Ibu, Bu. Ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, jadikanlah ramuan ini menjadi obat bagi Ibu, penyembuh dari segala sakit yang dideritanya, dan berikan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah. Sayang, terima kasih ya. Kamu sudah membuatkan Ibu obat yang mujarab. Insya Allah, dengan meminum ramuan tradisional ini secara rutin dan atas kuasa Allah, penyakit Ibu bisa sembuh ya. Kamu beruntung banget, Ibu ya. Dapat istri seperti dia. Cantik, pintar bikin ramuan lagi. Istri kamu memang pintar. Alhamdulillah, dulu kan Ibu banyak mengajarkan saya membuat ramuan tradisional dan terbukti loh hasilnya. Kamu sangat beruntung punya istri seperti dia. Ibu kenapa? Sepertinya Ibu capek, Ibu lelah. Ibu mau istirahat. Saya antar Ibu ke kamar ya. Ibu istirahat ya. Ya, saya Pak. Cepetan dong. Ada nggak ya? Ayo, kamu tuh di sini. Kamu angkat kucing sih nggak bisa sih. Udah, terus. Sepada. Hai, Jeng Hender. Apa kabar, Jeng? Mau apa sampean kemarin? Maafkan kami, Jeng Morin. Tapi Andika sudah punya calon istri. Nggak bisa. Andika itu mencintai Silvi. Dari dulu mereka itu akrab, sejak kecil. Iya, tapi Andika hanya menganggap Silvi hanya sebagai adik saja. Nggak bisa. Lihat aja, kalau sampai Andika menikah dengan perempuan lain, saya akan bilang dengan suami saya untuk memutuskan hubungan kerja dengan suami Jeng. Dan saya tidak akan pernah menginjakkan lagi ke rumah ini. Hubungan kita putus. Jeng Hendar, maafin saya ya. Saya tetap mau menjalin hubungan silaturahmi dengan Jeng. Saya sadar kalau jodoh itu memang nggak bisa dipaksakan. Yang penting sekarang Andika sudah bahagia. Jeng, maafin saya ya Jeng. Yang berlalu biar aja berlalu Jeng. Saya masih ingin menjalin tali silaturahmi dengan Jeng. Maafin saya Jeng. Sama-sama, Jeng. Saya juga minta maaf karena kita tidak jadi berbesan.
Sylvie. Iya, Tante. Kamu sudah bisa melupakan Andika, kan? Sudah, Tante. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari Andika. Ayo, kita masuk yuk. Ayo, Sylvie. Sayang, tolong ambilin barang-barangnya ya. Tolong ya, bawa masuk. Apa kabar, Jeng? Baik. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sejak kejadian itu, Jeng, Papi Sylvie langsung mengajak kita jalan-jalan ke New York, New Delhi, Australia, bahkan sampai ke Swiss. Iya kan, Sylvie? Iya, Mami. Itu kota Swiss sangat menyenangkan sekali. Swiss romantis sekali kotanya. Aduh, syukur alhamdulillah ya. Kalau kita punya badan sehat, enak bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, Jeng. Minumnya. Iya. Iya. Terima kasih. Maaf, Ibu, sekarang udah waktunya minum obat. Oh, iya sayang. Jeng, kenalkan ini istrinya Andika. Oh. Jeng benar-benar keterlaluan. Akhirnya Tante bisa ketemu juga dengan ponakan Tante. Siapa namanya? Suci, Tante. Ternyata Andika pintar sekali memilih istri. Kamu itu cantik dan lembut. Terima kasih, Tante. Oh, iya. Kenalin anak Tante. Ini Sylvie. Apa kabar? Ternyata kamu perempuan beruntung yang bisa mendampingi Andika. Baik. Aduh, saya senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Mbak dan Tante. Udah lama loh saya sering dengar cerita tentang diri Mbak. Kenapa sih Ibu mengizinkan mereka menginap di sini sih, Bu? Apa mereka nggak mampu untuk bayar hotel, Bu? Ya udahlah, Mas. Nggak apa-apa dong kalau Tante Morin dan Mbak Sylvie nginep di sini. Kan Ibu jadi punya teman ngobrol, ya kan, Bu? Iya, Dika. Kamu nggak usah curiga dengan kedatangan mereka. Tante Maureen itu sudah melupakan masa lalu. Dia datang ke sini tuh hanya mau jenguk ibu. Tapi Ibu masih ingat kan? Bagaimana Tante Maureen memaksa Andika untuk menikahin Sylvie? Terus dia membatalkan kontrak dengan Papa. Sampai-sampai Bapak stres, Bu. Ibu masih ingat nggak, Bu? Mas, yang berlalu biarin aja berlalu. Tante Sylvie kan datang ke sini dengan maksud baik. Nggak ada salahnya kalau kita nerimanya juga dengan baik. Ternyata keluarga ini masih juga kaya sejak ditinggal Pak Hendar. Mereka masih aja memiliki rumah mewah, mobil banyak di garasi. Sementara kita, rumah disita, papa kamu di penjara, dan kita nggak punya apa-apa. Kamu masih menyimpan foto itu, sayang? Sylvie masih belum bisa ngelupain Andika, Mi. Sylvie benar-benar cinta sama dia. Sayang, sebentar lagi Andika juga akan menjadi milik kamu. Dan seluruh isi rumah ini, hartanya juga akan menjadi milik kamu. Kamu tenang aja ya.
Tante, makanannya nambah dong. Makasih. Andika, Sylvie ini kan udah selesai sekolah. Tante pikir dia bisa loh kerja di perusahaan kamu. Tante Maureen betul, Dika. Kamu bisa minta bantuan Sylvie untuk mengurusi masalah negosiasi. Sylvie itu kan sarjana hukum. Iya kan, Sylvie? Betul, Tante. Saya pikir-pikir dulu deh, Bu. Aduh Dika, kamu tuh nggak usah pikir lagi. Kalau Sylvie bekerja di perusahaan kamu nggak bakal nyesal. Sylvie itu sangat smart. Waktu lulusan kemarin aja, dia yang terbaik. Kan? Wah, hebat sekali. Mbak Sylvie pasti orangnya pinter banget nih. Ya, Mas ya? Orang potensial kayak Mbak Sylvie ini nggak boleh disia-siakan loh, Mas. Tolong kamu siapin semua laporan proyek ini ya. Iya, Kak. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Lagi sibuk ya, Mas? Enggak juga, biasa aja. Kamu udah makan belum? Belum. Gini, Mas. Cuci cuma pengen ngingetin. Jangan lupa ya, Mas, beli vitamin buat Ibu. Iya, sayang. Aku kan nggak pernah lupa buat kamu. Ya udah kalau gitu Suci tunggu ya di rumah. Iya. Assalamualaikum. Kak, temenin Sylvie makan yuk. Kamu duluan aja deh. Saya masih banyak kerjaan. Ya udah. Sylvie duluan ya, Kak. Iya. Oh iya, gelasnya lupa. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah, jadikanlah ramuan ini menjadi obat bagi Ibu. Amin. Ibu. Bu. Bu. Ibu minum obat ya? Iya, Suci. Ini Bu, ramuannya diminum ya. Makasih sayang ya. Kamu memang menantu yang baik. Bu. Ibu. Bu. Bu. Ibu. Ibu kenapa? Tante. Tante. Tante tolong tante, Ibu tante. Tante. Tante tolong tante. Tante tolong Ibu tante. Apa Suci? Tante tolong tante, Ibu nggak sadarkan diri tante. Nggak apa-apa. Sebentar lagi juga jengender. Sadar, udah kamu nggak usah panik gitu deh. Udah tenang aja bersama tante di sini. Suci harus telepon dokter. Nggak usah. Suci, nggak usah. Halo, dokter, dokter tolong dok, tolong ibu saya dok.
dari keluarga Ibu Hendar, dok. Tolong ibu saya nggak sadarkan diri, dok. Tolong dok, cepat dok ke sini, dok. Dokter, tolong cepat. Bu, tenang, Suci. Ibu, bangun, Bu. Ibu, ini Suci. Ibu, Bu. Ibu, bangun, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Gimana, Dok? Dilihat dari gejalanya, saya perkirakan ibu ini keracunan. Keracunan? Tapi Jeng Hendar ini nggak makan apa-apa, Dok. Cuma minum jamu itu. Dok, tapi ini cuma ramuan obat tradisional. Boleh saya ambil sampelnya untuk saya teliti di lab? Boleh sih. Tapi dok, Udah nggak apa-apa, Billy. Ini aja dulu. Udah nggak apa-apa, Dok. Kalau mau bawa, bawa aja. Udah tenang, Suci, tenang. Andika belum bergeming juga. Malah sekarang kayaknya dia mulai ngejauhin aku, Mi. Aku tersiksa banget. Sabar, Sylvie. Mami sudah merancang semuanya. Dan kita tinggal menunggu bom waktu. Setelah itu, kamu bisa bersanding dengan pria pujaan kamu itu. Percaya Mami. aduh, saya belum bikin teh untuk ibu. Tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin. Pasti hasil lab itu salah, dokter. Iya, iya. Terima kasih, dokter. Telepon dari siapa, Jeng? Telepon dari siapa? Dokter Ardi. Kenapa? Dia bilang di dalam ramuan yang biasa aku minum ada racunnya. Itu tidak mungkin. Suci tidak mungkin melakukannya, Jeng. Pasti hasil lab itu salah. Jeng Hendar. Biar saya bicara sebentar. Saya jelaskan. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini? Orang yang sudah baik pun bisa aja berbuat kesalahan. Kalau Jeng nggak percaya itu, Jeng keliru. Sebenarnya, saya udah lama ingin mengatakan ini sama Jeng. Menantu Jeng yang Jeng bangga-banggakan itu sudah lama ingin melenyapkan Jeng dari rumah ini. Cemorin. Suci itu ingin menjadi ratu di rumah ini.
Dengan lenyapnya Jeng dari rumah ini, otomatis kan harta jatuh ke tangan Andika. Dan dia tentunya akan menggunakan semua harta itu dengan senaknya. Jeng Morin, jangan coba-coba memfitnah menantu saya. Suci orang baik-baik. Saya tidak memfitnah. Kalau Jeng nggak percaya, Jeng bisa lihat sendiri diarinya. Jeng baca ini. Baca. Sudah lama aku memimpikan jadi orang kaya. Suci! 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 Jeng mau kemana? Jeng, tunggu, tunggu. Jeng. Suci! Suci! Jeng, iblis! Ternyata kamu ingin membunuh aku. Enggak, Bu. Ternyata kamu ingin membunuhku ya? Cukup, Jeng. Wanita kecil. Aku tidak sangka hati kamu begitu busuk. Jeng. Rahasia kamu sudah terbongkar. Kamu sengaja kan membuatkan aku ramuan untuk obat. Padahal semua itu hanya racun. Cukup, Jeng. Racun. Racun. Demi Allah, saya nggak pernah menaruh minuman itu. Bang! 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 Aku tidak akan membiarkan kamu menghabisi aku dan anakku. Udah, Jeng, kamu masih sakit. Aku benci kamu. Iya, udah. Benci. Aku benci dia. Iya, udah, tapi Iblis dia. Dia. Ibu kenapa, Bu? Suci. Tante, Ibu kenapa, Tante? ibu kamu sangat terpukul. Dia sudah mengetahui kalau ternyata istri kamu itu Bunuh. Dika, Suci. Dia mau membunuh ibu. Apa, Bu? Dia mau membunuh ibu, Dika. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Dika. Suci itu bukan perempuan baik-baik. Dia jahat. Dia iblis. Dia iblis yang berkedok perempuan baik-baik, Dika. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Dika, percaya sama ibu. Tidak, Bu. Dika, tunggu. Kamu membela istri kamu. Kamu harus percaya ibu yang melahirkan kamu, Dika. Bu, Suci tidak mungkin melakukan itu, Bu. Percaya sama ibu. Dika. sabar, Jeng, sabar. Dika. Kenapa kamu ingin membunuh ibu? Mas, saya minta maaf. Kenapa kamu ingin membunuh ibu? Saya nggak pernah bermaksud membunuh ibu, Mas. Mas kan tahu, saya sudah menganggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Terus kenapa di ramuan itu ada racun? Saya juga nggak tahu, Mas. Demi Allah, saya benar-benar nggak tahu, Mas. Kamu sengaja kan ingin membunuh ibuku? Mas. Bunuh saja saya, Mas. Bunuh saja saya kalau Mas nggak percaya. Saya nggak pernah punya maksud membunuh ibu, Mas. Maafin aku ya, sayang.
Aku percaya kok sama kamu. Aku sayang sama kamu. Maafin aku juga ya, Mas. Asyhadu alla ilaha illallah. Dari Andika. Ya loh, Dika. Tidak mungkin. Iya, iya. Kenapa sih? Salah satu pabrikku terbakar. Sabar, Jeng. Ya Tuhan. Jeng, pabrik terbakar. Andika terluka parah dan Jeng terus-terusan sakit. Ini semua yang menyebabkan adalah menantu terkutuk itu. Dia pembawa sial di rumah ini. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, tentunya akan menyebabkan kematian. Dan saya ngomong seperti ini bukan karena ingin mengambil kesempatan, Jeng. Tapi mungkin udah saatnya kita nikahkan Andika dan Sylvie. Bu, kenapa sih Ibu percaya dengan tahayul seperti itu sih, Bu? Nggak ada manusia itu mau sial, Bu. Dika, semua ini kan terjadi karena ada istri kamu. Dulu sebelum kamu menikah, semuanya baik-baik aja kan? Sudahlah. Sekarang kamu bicara baik-baik sama istri kamu. Ibu yakin, pasti dia akan mengerti. Enggak, Suci tidak bersalah, Bu. Jadi kamu lebih memilih istri kamu daripada ibu? Baik, ibu keluar dari rumah ini. Jangan, Bu. Biar saya saja yang pergi. Suci. Apapun akan saya lakukan demi kesembuhan ibu. Saya hanya ingin ibu sehat seperti dulu lagi. Suci, maafin aku ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Suci. Aku harap kamu bisa ngerti keadaan ini. Mas, yang penting sekarang ibu sehat. Ibu, saya pergi dulu ya, Bu. Saya akan terus berdoa demi kesembuhan ibu, demi kesejahteraan kita semua. Suci, begitu ibu sembuh, aku jemput kamu ya. Assalamualaikum. Andika. Selamat pagi, Jeng Nurin. Pagi, Jeng Hendar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ayo. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan.
Terima kasih. Ya. Sekarang Tante makan sup bikinan Sylvia. Terima kasih Silvi, kamu baik sekali. Pagi, Ibu. Pagi sayang. Saya ke kantor dulu, Ibu. Loh, nggak sarapan dulu? Saya nggak lapar, saya buru-buru. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya Dika sepertinya kehilangan istrinya. Wajar itu Jeng Hendar. Tapi itu cuma sebentar kok. Lama-lama dia akan terbiasa. Makan ya? Ya Tante. Enak lusuknya. Tidak, Bu. Saya tidak mungkin menikahi dia. Saya ini sudah punya istri. Tapi Dika, istri kamu itu pembawa kutukan. Sudah sering saya katakan sama Ibu, tidak ada namanya kutukan, Ibu. Tidak ada perempuan pembawa sial. Siapa sih yang katakan ini sama Ibu? Saya yakin pasti ada orang yang coba mengasuh Ibu. Baik Dika, kalau kamu tidak mau menikah dengan Silvi, lebih baik ibu mati. Hari ini juga kamu akan melihat ibu mati. Ibu tidak main-main, Dika. Kamu akan menyesal. Bu, jangan, Bu. Biarkan ibu mati. Andika mohon, Ibu. Andika akan lakuin apa aja yang terbaik buat Ibu, Bu. Benarkah kamu mau menikah dengan Silvi? Iya, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Jeng, Bu, Jeng, Bu, Jeng. Jeng Hendar. Bu kenapa, Bu? Gak apa-apa Dika, gak kecapean ya. Gak apa-apa sebentar aja. Sebentar, Ibu, ke kamar ya. Maaf ya, Jeng Hendar kurang sehat. Nanti tapi aja kita akan lanjutkan. Bu, Dika, kepala ibu pusing sekali. Bu, jangan sakit ya. Dika sudah lakuin ini semua untuk Ibu. Dika sayang sama Ibu, Bu. Dika pengen lihat Ibu sembuh. Sayang, ibu juga pengen sembuh. Ibu pengen melihat kamu bersanding dengan Silvi. Iya, Bu. Jeng, gimana dong Jeng? Pertunangan ini jadi teruskan atau enggak? Itu loh orang-orang udah banyak nunggu di luar. Ya Tante, kita keluar yuk. Nanti tamu-tamunya keburu pulang. Kan acara tunangannya belum. Yuk Tante, tanggung. Hei Jeng, Kalian benar-benar nggak punya perasaan. Apa kalian nggak bisa lihat ibu saya lagi sakit? Dan ingat ya, hari ini tidak ada namanya pertunangan. Dan saya mau
Kalian berdua keluar! Keluar! Jeng. Maafin Andika ya, Bu. Tambah lagi, Vi. Tapi Mi, dengan dosis segini aja Tante Hendar kemarin udah mau sekarat. Alah, tambah aja lagi biar dia sekalian mampus. Pokoknya kamu nggak mau bersanding sama anaknya Andika. Ya udah kalau gitu. Mau kemana Jeng Hendar yang bangsawan ini ya? Hah? Kamu udah mendengar semua pembicaraan kami. Ya, dan kamu sekarang tidak berkutik ya? Tidak berkutik lagi. Kamu saatnya untuk pasti. Karena kamu kerja menikahkan Andika dengan Septi. Kamu minum ini. Cepat masukkan. Masukkan. Biar mampus. Biar mampus kamu. Mati kamu di situ. Syukurin. Seperti ayam dipotong. Mampus kan? Selamat bersenang-senang ya di neraka. Suci, Suci, Suci tolong Ibu. Tidak. Tolong Ibu, tolong Ibu. Tidak. Suci, Suci. Tidak. Suci, Suci, Suci. Tidak! Astagfirullahaladzim. Jelas sekali. Dalam mimpi, Ibu terlihat sangat kesakitan. Ibu! Bu! Ibu! Ya Allah! Ibu! Ya Allah! Tolong! Datang! Ibu! Jeng Hendar. Jeng, aduh, Jeng kenapa Jeng? Jeng, ya ampun. Kenapa nih? Gak tahu. Jeng mau dibawa ke rumah sakit aja. Jeng, Kenapa Tante? Aduh. Tante, tolong Ibu dong, Tante. Ibu kenapa Mas? Ibu, ini Suci Bu, bangun Bu. Suci, bantuin Ibu dong, Suci. Mas, Suci buatkan obat ya Bu ya. Jeng. Dia nikah, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, sembuhkanlah Ibu. Sembuhkanlah ia ya Allah. Berilah kebaikan dan kesembuhan untuknya. Amin. Bu, ya Bu, Ibu Suci bawakan obat untuk Ibu. Ibu, minum obat dulu ya. Ibu harus sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok malah nggak ada reaksinya? Jeng, loh, kok malah diem?
Andika, Bu. Bangun, Bu. 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 Suci banget, Bu. Kamu sudah membunuh ibuku. Kamu membunuh ibuku. Keluar! Kamu dengar, kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu dengar sendiri kan? Kamu harus pergi dari rumah ini. Pergi. Suci? Ibu? Ibu nggak apa-apa, Bu. Semua ini karena kuasa Allah. Suci, maafkan ibu, nak. Selama ini ibu sudah salah sama kamu. Ibu sudah terpengaruh oleh orang-orang yang berniat memecah belah kita, nak. Morin, Sylvie, kalian sekarang sudah tidak bisa berkelit lagi. Tipu daya kalian harus diakhiri. Racun yang kalian berikan hampir saja merenggut nyawaku. Sekarang juga kalian pergi dari rumah ini. Tante tidak perlu menjelaskan lagi. Saya sudah mengerti. Pergi! 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 Sangat sudi ngeliat kamu membunuh! Tuhan berkuasa atas langit dan bumi serta seluruh semesta jagat raya. Semua yang diciptakannya adalah baik adanya. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dan pada hakikatnya yang fitri. Manusia diharapkan menjadi sumber berkat bagi alam semesta. Sesungguhnya, manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada yang ditakdirkan menjadi sumber kutukan bagi yang lainnya. Ketakwaan dan kerelaan fitri serta ketulusan kepada ibu mertua dan keluarga yang ia cintai membuat Tuhan berkenan menurunkan hidayahnya sehingga racun sekuat apapun tidak mampu mencabut nyawa orang yang dicintainya. Tuhan senantiasa berkenan kepada kita yang mau berusaha dan selalu berserah diri dengan penuh iman kepadanya. Kita percaya, seberat apapun cobaan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan akan bekerja untuk melepaskan apapun beban kita. Tuhan Maha Besar lagi Maha Pengasih dan Penyayang.